Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang di dalam, kita boleh bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama, kita mau mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kiranya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kasih yang begitu sempurna, tiada kurang suatu apapun di dalam segala kehidupan kita. Tak pernah peduli bahwasanya musim kan berganti. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, semuanya Engkau sediakan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan, musik tuayan dengan segenap makhluk, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dikutip dari kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Diri kita yang sebenarnya tak berarti apa-apa di hadapannya, namun telah diberikan kebaikan, kasih, anugerah yang telah menyelamatkan, yang selalu memenuhi, memberi kelegaan pada setiap hati anak-anak. Saat ini adalah saat yang indah,
kita mau mengingat akan kasih, akan kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya, ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya, ya penuhkan, ya penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita pada pagi hari ini kita bersama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon kekuatan untuk kita boleh merendahkan diri di hadapannya. Kita boleh tersungkur di kakinya yang kudus, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin telah kita perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh hadir di dalam bait-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali ya Bapa, kami berusaha untuk menutupi akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan-Mu.
bahkan dari hadapan sesama. Tetapi kami mengerti ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala pelanggaran dan dosa kami, tidak akan ada yang tersembunyi daripadamu, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami ya Bapa, kerap kali kami tidak mengasihimu, bahkan kami lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa telah membelenggu kami, dan kami merasa nikmat akan kesenangan duniawi yang telah kami jalani. Melalui kesibukan, pekerjaan kami, aktivitas yang kami lakukan, kami lupa, kami terlalu egois, bangga dengan diri kami sendiri. Kami lupa akan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Hilangkan rasa pembenaran dalam diri kami yang selama ini kami anggap baik, tetapi sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa ingin yang terbaik di antara sesama kami. Kami ingin selalu merasa lebih benar, lebih hebat dibandingkan orang lain. Rasa iri hati, prasangka buruk yang membelenggu kami, malah justru itu melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami sadar saat ini kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ampuni kami ya Bapa, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, dan ubahlah hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan inilah doa yang kami panjatkan, yang kami naikkan, yang kami alaskan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengakui pelanggaran, perbuatan dosa, dan mau mengakuinya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita anugerah yang merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus di hadapannya. Terambil dari kitab Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan sebagai respon atas pengampunan yang sudah kita terima, mari saat ini kita boleh berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membacakannya dari kitab Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika fajar telah menyingsing, ketika sang cakrawala telah berada di ufuk timur, kuasa Tuhan telah dinyatakan bagi anak-anaknya yang telah mengasihinya, yang menyatakan bahwa Tuhan ada di semesta ini. Maka sukacita Allah akan hadir ketika saat ini hati kita mau berseru. Ini dunia aku. Ini dunia Allah. Hai mari dengarlah, segenap alam naikkan puji, bintang ikut nyanyi. Ini dunia Allah, kuasa
Marilah kita pada saat ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan sepanjang segala zaman dan segala tempat. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan kebenaran pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pada pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu, damai sejahteramu yang senantiasa memberkati, yang engkau sertakan kepada seluruh makhluk, termasuk kami, manusia yang penuh dengan dosa, tetapi karena anugerahmu yang nyata dalam setiap kami, setiap pribadi kami, maka engkau telah menyertai memberkati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Meski kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa, namun Engkau selalu memaafkan. Engkau selalu mengasihi kami sebagaimana kasih Bapa kepada anak-anaknya. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, biarlah kami semuanya boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami boleh menyerahkan akan setiap permasalahan kami, pergumulan kami, baik itu di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan. Biarlah kami semuanya boleh beraktivitas, melakukan kewajiban kami, tugas maupun tanggung jawab sesuai akan kebenaran firman-Mu. Dalam kesetiap harian kami, mungkin kami hanya menginginkan berkat daripada Engkau, tetapi jauh daripada itu, bahwasanya Engkau telah menggariskan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak terang untuk memancarkan kasih Kristus, sehingga dimanapun kondisi kami berada, orang boleh melihat bahwa dalam diri kami ada Yesus. Kami juga mohon ya Bapa untuk gereja di tempat kami, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, baik itu melalui persembahan moral, persembahan melalui kekuatan, melalui doa, maupun persembahan materi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong mereka, memberkati kehidupan mereka, bahwasanya mereka tidak menginginkan balas jasa apapun, tetapi Engkau memberikan yang terbaik. Engkau menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka semuanya boleh menjadi saluran berkat-Mu, khususnya di gereja di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Pendeta Kuswardani beserta majelis, pengurus maupun aktivis gereja yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, kesabaran, bahkan kesetiaan untuk tetap mengupayakan
memikirkan apapun yang akan kami lakukan untuk kemajuan gereja khususnya di tempat ini. Engkau tahu ya Bapa, bahwa kiranya dengan segala yang kami lakukan khususnya di gereja di tempat ini, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu dan yakin bahwa untuk melakukan pekerjaan Tuhan tidak akan ada yang sulit. Karena Engkau selalu berada di sisi kami, Engkau selalu menemani langkah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat kami yang mungkin pada pagi hari ini sedang mengalami satu sakit penyakit. Jemaat kami yang sedang memasuki masa-masa lanjut usia, kami mengingat akan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Abednego. Kiranya Tuhan tolong berikan sukacita surgawi, bahwa di masa sulitnya ini, khususnya di dalam menghadapi satu sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, bahkan mengizinkan memperoleh kesembuhan daripada Engkau. Dan kami juga menyerahkan setiap anggota jemaat kami, anggota keluarga kami ya Bapa yang saat ini lemah tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan. Dan terlebih dari semuanya itu ya Bapa, kami mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang kami khawatirkan, karena kami memiliki Yesus, sumber daripada segala kekuatan yang ada di dalam muka bumi ini. Dan pada saat ini kami juga tidak lupa menyerahkan akan ketenteraman lingkungan, keadaan bangsa kami yang saat ini sedang mengalami masa-masa pandemi. Tuhan Yesus, Engkau tahu telah banyak korban, mungkin itu orang-orang terdekat kami, sahabat kami, bahkan keluarga kami. Mereka meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sebagai manusia, hati kami kecil ya Bapa. Kami memang bersandar kepadamu, kami selalu berserah. Tetapi kami tidak dapat membohongi diri kami sendiri, bahwa sebagai manusia kami mempunyai rasa takut, rasa gentar. Untuk itu ya Bapa, besarkan hati kami, berikan kekuatan pada kami, untuk kami boleh mempunyai kekuatan untuk kami menghadapi, menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya ya Bapa, setiap kami mempunyai kesehatan, mempunyai kekuatan, khususnya imun tubuh di dalam menghadapi kehidupan. Mungkin dari apa yang kami pikirkan selama ini, baik itu kami sudah melakukan protokol kesehatan, dan terlebih dari itu penyertaan Bapa Surgawi sangat kami inginkan ya Bapa. Dan kami saat ini juga menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, Engkau akan senantiasa memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Dan biarlah tidak ada halangan dan rintangan yang melintas dalam kehidupan kami. Karena kami tahu campur tangan Tuhan selalu membawa kedamaian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami serukan, kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya bagi kita. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita akan sambut dengan satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan sekali lagi di saat kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami, supaya kami dapat mengerti memahami kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayatnya, namun saya akan membaca ayat 19 hingga ayat yang ke-23 saja. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita mengambil tema renungan yaitu persekutuan penuh damai sejahtera.
Saudara-saudara, sepeninggal dari Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus saat itu dalam keadaan yang kacau. Hatinya atau batinnya, bahkan juga pikirannya mengalami kekacauan. Ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa bingung dengan masa depan mereka. Ada yang mengalami ketakutan apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Bagaimana dengan pekerjaan mereka? Bagaimana dengan harapan-harapan mereka di masa yang akan datang ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus? Hari itu semuanya menjadi kacau. Apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka, semuanya pupus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah rasa takut karena ancaman, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan satu penampakan. Mereka pada waktu itu berkumpul di salah satu ruang yang tertutup rapat. Mereka mengunci diri, mereka bersembunyi. Namun tiba-tiba, saudara, ternyata Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-murid ini. Dan Yesus menyapa mereka, damai sejahtera, shalom. Kemudian Yesus meyakinkan mereka dengan memperlihatkan telapak tangannya yang berlubang bekas paku. Dan juga lambungnya yang masih berlubang bekas tusukan dari tombak. Sudah dikasih oleh Tuhan, semangat dan harapan mereka yang pupus dan mati bersama dengan kematian Yesus. Pada waktu itu tiba-tiba muncul kembali. Pengharapan mereka hadir kembali. Karena kehadiran Tuhan Yesus itu telah memecahkan kesunyian, memecahkan kesedihan mereka, dan berganti dengan sukacita. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus memang memunculkan pengharapan yang telah pupus. Dan kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu juga membangkitkan lagi persekutuan di antara mereka. Saudara, ikatan di antara mereka yang awalnya itu sudah hancur karena kematian Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika Yesus hadir, seolah-olah ikatan itu dijalin kembali, dirajut kembali. Persekutuan di antara mereka dipulihkan kembali. Sudah dikasih oleh Tuhan, memang benar. Tuhan Yesus hadir bukan sekedar memulihkan pengharapan mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga hadir untuk memulihkan ikatan persekutuan di antara mereka. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 31, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi ketika Tuhan Yesus itu disalibkan dan kemudian mati, maka betul tercerai-berailah kawanan domba. Murid-muridnya dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan panik, dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara, kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu telah memulihkan kembali jalinan persekutuan. Tuhan Yesus menyapa mereka dengan sapaan yang khas, yaitu Salom, yang artinya damai sejahtera. Saudara, Tuhan memulihkan persekutuan. Yang pertama, persekutuan antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu memungkinkan terjadinya kembali relasi antara Tuhan dan manusia. Karena perdamaian itu sudah diwujudkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah persekutuan di antara sesama orang percaya, di antara murid-murid Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah mempersatukan orang percaya. Dan mereka dipersekutukan di dalam komunitas anggota tubuh Kristus. Dan persekutuan ini sekarang hadir dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memulihkan dan membangun persekutuan yang Tuhan berikan damai sejahtera di situ. Maka persekutuan ini adalah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, pertanyaannya,
Apakah keberadaan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati, tidak ada damai sejahtera? Ya kan? Kenapa kok baru sekarang Yesus hadir dan membawa damai sejahtera? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia, di dalam kelahirannya, sudah menyatakan damai sejahtera. Di dalam karya yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia, juga menyatakan damai sejahtera. Lalu mengapa ketika dia bersama-sama dengan muridnya, mereka tidak bisa merasakan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa baru kali ini Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera itu? Sudah dikasih oleh Tuhan, para murid-murid tidak bisa merasakan damai sejahtera. Karena mereka pada waktu itu hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri, masa depan hidup mereka sendiri. Saudara bayangkan bahwa mereka mengikut Yesus sebagai Mesias, mempercayai Yesus sebagai Mesias hanya untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Mengalami perubahan hidup yang jauh lebih baik dari masa di mana mereka belum mengikut Tuhan Yesus. Maka mereka sangat giat mengikut Yesus dengan harapan memperoleh hal yang baik di masa depan. Nah, saudara, inilah yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menemukan dan mengalami damai sejahtera sekalipun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun kali ini berbeda, saudara. Kondisi hati mereka begitu kacau, batin mereka begitu pedih, dan mereka tidak bisa lagi memikirkan tentang masa depan. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyatakan damai sejahtera. Saudara, salam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan salam basa-basi. Seperti kalau kita menyapa orang selamat pagi, selamat siang, atau bahkan kita mengatakan salam. Tapi kita sendiri tidak merasakan damai sejahtera dan tidak menyatakan damai sejahtera kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus itu untuk menyatakan damai sejahtera. Karya penebusan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan menjadi jalan pendamaian antara Allah yang sedang bermusuhan dengan manusia yang berdosa. Salam ini juga memberi kekuatan dan kuasa bagi murid-murid untuk mengalami, untuk merasakan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ingin agar persekutuan yang terjalin itu membuat murid-murid sungguh-sungguh mengalami persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan damai sejahtera selalu memberi dampak perubahan yang baik. Hal itu bisa kita lihat di dalam situasi yang dialami oleh murid-murid. Awalnya mereka ketakutan, awalnya mereka kebingungan, sampai-sampai mereka harus mengurung diri di dalam sebuah rumah dengan dikunci rapat semuanya. Mungkin mereka terbayang-bayang, teringat-ingat orang-orang yang pada waktu itu bersorak atau berseru, salibkan dia, enyahkan dia, dan lain sebagainya. Rasa takut yang luar biasa karena itu membuat mereka akhirnya mengurung diri bersembunyi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus hadir dengan damai sejahteranya itu, mereka mengalami sukacita. Mereka mengalami kebahagiaan yang begitu melimpah. Seolah-olah rasa takut itu dihancurkan oleh Tuhan. Rasa khawatir itu dihapuskan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi kepada mereka sukacita karena mereka bisa merasakan damai sejahtera. Saudara, sekalipun Thomas pada waktu itu tidak ada, tidak datang, mereka berusaha untuk menceritakan kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat sendiri Yesus. Tapi Thomas tetap saja tidak percaya. Namun murid-murid tidak marah kepada Thomas. Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang hadir menjumpai Thomas. Sudah dikasih oleh Tuhan, perubahan hidup dialami oleh murid-murid. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Tapi mereka penuh dengan sukacita dan bersiap untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Sang Guru. Saudara, kata salum itu biasa kita terjemahkan damai sejahtera.
Arti dasar dari kata ini adalah ketenangan hati. Jadi ketenangan hati menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa merasakan, mengalami damai sejahtera. Karena tanpa ketenangan hati, maka seseorang tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera. Saudara, mungkin di dalam keadaan sekitar yang teduh, keadaan sekitar yang sunyi, yang sepi, mungkin kita tidak bisa merasakan damai sejahtera. Hal itu karena apa? Batin kita, pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan permasalahan. Ini sama yang dialami oleh murid-murid. Sekalipun mereka berada dalam tempat yang tersembunyi, tapi mereka tidak bisa merasakan damai sejahtera. Karena pikiran mereka, karena hati mereka sedang kacau. Saudara, ada orang yang berada di dalam situasi yang ramai, begitu ramai. Tetapi dia bisa merasakan damai sejahtera. Hal ini karena hatinya, karena pikirannya begitu tenang, begitu teduh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa merasakan dan mengalami damai sejahtera. Dan itu bukan karena usaha kita semata, tetapi karena Tuhan yang memberikannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hal ini ingin menunjukkan bahwa damai sejahtera itu adalah kepunyaan Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Dan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang meminta kepada Tuhan untuk mengalami dan merasakan damai sejahtera. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus saat itu kembali memiliki suatu persekutuan. Baik dengan Tuhan Yesus sendiri maupun dengan sesama murid yang lainnya. Tetapi persekutuan mereka kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasakan adanya damai sejahtera yang Tuhan hadirkan di dalam persekutuan tersebut. Ketenangan hati telah membawa perubahan emosi dari khawatir, dari takut menjadi penuh dengan sukacita dan semangat untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sementara waktu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di kota tersebut. Sampai pada waktunya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat tinggi. Semuanya dikasih oleh Tuhan, demikianlah seharusnya persekutuan orang percaya. Persekutuan yang didasari, yang dilandasi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Persekutuan yang menghadirkan damai sejahtera. Persekutuan yang mengupayakan damai sejahtera di antara anggota maupun di sekeliling mereka. Saudara, kita adalah murid Yesus yang diutus oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang kacau karena dosa. Misi kita adalah membawa damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Membuka jalan damai antara orang yang berdosa dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dengan memperkenalkan Kristus dan kuasa kebangkitannya, serta mengupayakan kedamaian di bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari persekutuan orang percaya saat ini, kita juga harus mengalami dan menjalani serta mewujudkan kehidupan dalam persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Menjaga relasi kita dengan Tuhan, karena Kristus sudah memperdamaikan kita. Maka kita harus memelihara perdamaian itu. Jangan lagi kita menghadirkan permusuhan dengan Tuhan. Tapi justru kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Mengalami terus damai sejahtera dengan Tuhan. Dengan sesama orang-orang percaya, mari kita juga terus menjaga relasi dengan baik. Jangan sampai di dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya, justru kita menghadirkan permusuhan. Memang kita penuh dengan perbedaan, tetapi di dalam persekutuan tubuh Kristus kita dipersatukan,
kita mengalami damai sejahtera untuk mewujudkan misi Tuhan, yaitu menghadirkan damai sejahtera di muka bumi. Berusaha saling menghormati, saling mendukung, saling menopang, saling memperhatikan, mengokohkan persekutuan tubuh Kristus. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Di dalam relasi kita dengan orang lain, berusahalah untuk menebar kedamaian, bukan menebar rasa takut atau teror. Berusahalah untuk menjadi pendamai, bukan malah kita mengompori dan membuat orang lain pada akhirnya berantem, bertengkar karena mungkin perkataan kita, karena kelakuan kita. Bukannya kita membuat masalah, tetapi kita bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Maka sebagai murid Kristus yang telah mengalami damai sejahtera dari Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup rukun dengan orang lain. Saudara, di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Saudara, di dalam kitab ini Raja Daud menuliskan bahwa kerukunan itu seperti minyak urapan yang dicurahkan di atas kepala Harun, kemudian turun ke jubahnya. Ini gambaran embun dari Bukit Hermon yang kemudian turun menuju ke kota-kota. Artinya bahwa hidup rukun itu akan membawa kesejukan. Hidup rukun itu akan membawa kedamaian, kesejahteraan bagi semua orang. Dan tentu berkat Tuhan akan dicurahkan bagi orang-orang yang mau hidup rukun, mau hidup di dalam damai sejahtera. Sering dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini kita mendengar berita yang menyedihkan dari saudara-saudara kita yang ada di NTT dan sebagian di NTB. Saudara, siklon angin Seroja telah menghantam dan memporak-porandakan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Dan sebagai persekutuan damai sejahtera, kita pun didorong untuk melakukan sesuatu yang meringankan beban saudara-saudara kita, menghadirkan damai sejahtera kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini berduka, yang saat ini bersedih. Dan Sinode GKT melalui Departemen Misi juga melakukan penggalangan dana, membuka kesempatan untuk pengumpulan bantuan yang akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun beberapa di Nusa Tenggara Barat. Saudara, ini kesempatan sebagai utusan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka yang hari ini berduka, hari ini bersedih, hatinya tetap tenang. Hatinya tetap di dalam damai sejahtera. Bahkan merasakan sentuhan damai sejahtera dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa kita memperingati Paskah, masa kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali bahwa Kristus hadir, kebangkitannya menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Maka mari kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama orang percaya lainnya adalah persekutuan yang selalu menghadirkan damai sejahtera. Semoga damai sejahtera Kristus yang telah tinggal di dalam hati kita, mau kita nyatakan, mau kita tunjukkan kepada dunia di mana kita berada. Sehingga persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera dapat dialami dan dirasakan oleh semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera. Yang terus membangun persekutuan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Karena di dalam kebangkitan Kristus, maka damai sejahtera telah dihadirkan bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Maka tolonglah kami untuk menghadirkan damai sejahtera itu, dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya damai sejahtera juga boleh dialami dan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami. Tuhan sudah mengutus kami, maka biarlah kami pergi untuk menyatakan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili majelis menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara sampaikan melalui GKT 2. Kiranya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di GKT 2 tetap dapat terlaksana dengan baik. Dan Tuhan memberkati usaha serta pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.